Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi yang kedua Ibu ya. Di sini pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kalau jenengan mendengar perencanaan usaha, apa yang jenengan tahu tentang usaha, Bu? Dagang, terus online, dagang online Ibu ya. Terus pasar, oke, dagang pasar, terus warung. Itu perencanaan usaha Ibu ya. Nah, di sini Ibu ya, dalam perencanaan usaha kita juga harus matang untuk membuat usaha. Oke. Jangan sampai misalkan bulan ini bulan Agustus sampai rencana mau usaha apa, Bu? Jualan misalkan ya, jualan ikan di pasar. Terus untuk Agustus ini sampai rugi. Terus sudah Agustus apa, Bu? September dengan tetap jualan, Bu, jualan kopi misalkan ya. Akhir September sampai rugi, ganti lagi. Intinya jenengan cuma mencoba-coba gitu loh, Bu ya. Kalau misalkan ibu-ibu ya, jenengan itu jualan itu harus harus direncanakan sematang mungkin. Kenapa? Karena usaha itu kalau misalkan jenengan rugi, berarti sudah tidak ada uangnya. Begitu, sudah habis uangnya. Itu Ibu ya. Terus sekarang rencana pemasarannya Ibu ya. Pemasarannya gini Ibu ya. Karena kemarin saya sempat usaha Ibu ya, tapi gagal terus. Makanya saya beralih profesi itu Ibu ya. Jadi kemarin itu saya sempat usaha cutting stiker namanya usahanya, tapi alhamdulillah rugi. Tapi saya dapat pengalaman dari situ Ibu ya. Kalau saya enggak rugi berarti saya tidak bisa kalau saya enggak rugi berarti saya tidak bisa mendapatkan pelajaran di situ. Karena menurut saya pengalaman yang paling penting itu adalah pengalaman. Berarti saya yang keliru ya. Ibu ya. Apa namanya, Bu? Apa ya? Kegagalan adalah pengalaman. Bukan. Guru yang paling bagus itu adalah pengalaman. Seperti itu Ibu ya. Kalau kita pintar Bu ya, berarti kita cuma bisa membuli orang. Okay. Tapi kalau kita pengalaman, kita bisa kasih tahu orang itu. Bisa dengan cara seperti itu Ibu ya. Terus selanjutnya Bu, nih, kalau misalkan jenengan berdagang, cari tempat yang strategis. Okay. Misalkan jenengan dagang apa Bu? Kayak Bu Siti kan dagang kecil-kecilan dulu ya. Dagang jajan, tempatnya di mana? Di sekolahan. Kalau tempatnya di pasar laku enggak Bu? Tapi sedikit gitu loh. Kenapa harus di sekolahan? Karena jajan itu yang banyak minatnya itu anak-anak sekolahan. Seperti itu Ibu ya. Jadi kalau misalkan jenengan mau mengadakan ya, mau merencanakan usaha, yang pertama itu tempat itu harus strategis. Okay. Harus kalau misalkan seperti Bu Siti karena jualan jajan itu tempatnya di sekolahan, karena di sekolah itu banyak anak-anak kecil maksudnya Ibu ya, yang mau membeli jajan seperti itu. Terus yang kedua apa lagi Bu? Ini Ibu ya, gali lubang tutup lubang, stop gali lubang tutup lubang. Artinya gimana Ibu ya? Utang ambil sana, ambil sini, tutup sini, ambil Itu ya. Gali lubang tutup lubang, arti yang sampean ngutang ya. Ya, ditutup satunya. Tutup satunya. Utang lagi. Itu tidak baik Ibu ya. Yang baik seperti ini Ibu ya. Kalau misalkan jenengan bulan ini jenengan banyak uang, itu ditabung dulu. Okay. Kenapa harus ditabung Mas? Karena kebutuhan yang tidak sengaja itu pasti ada.
Contohnya ibu ya, saya kasih contoh bu ya, kebutuhan yang tidak sengaja. Contohnya salah satu dari keluarga jenengan sakit, jenengan kan butuh uang untuk apa, merawat salah satu keluarga jenengan, seperti itu ibu ya. Itu contoh yang pertama. Kalau misalkan jenengan sekarang punya uang terus jenengan hambur-hamburkan, itu juga tidak baik ibu. Nah itu masalahnya, kalau duitnya pas-pasan, jenengan kan sudah dibantu oleh pemerintah ibu ya. Jenengan itu dibantu oleh pemerintah, makanya uang pemerintah itu gunakan secermat mungkin. Oke. Gunakan apa lagi bu? Semaksimal mungkin, tapi untuk kebaikan. Ingat ibu ya, kalau jenengan dibantu karena anak sekolah, sekolahkan anaknya dulu. Misalkan bayarkan SPP, terus apa lagi uang gedung, terus apa lagi buku, LKS. Kalau misalkan ibu ya, oke. Kalau misalkan kebutuhan itu sudah jenengan penuhi, tapi masih ada uang lebih yang dibutuhkan nopo-nopo, jenengan bisa kekerian, tuku emas. Intinya seperti itu ibu ya. Intinya seperti itu. Jangankan jenengan ibu ya, saya aja yang sendiri masih kekurangan uang. Ya, saya sebetulnya masih kekurangan uang. Kenapa? Ya karena Tuhan itu adil ibu ya. Jenengan punya keluarga, jenengan punya apa namanya, anak, tapi jenengan nggak usaha, jenengan masih hidup. Itu rezeki yang sudah dikasih sama Tuhan. Makanya saya tadi bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu kaya, apalagi bu, apalagi bu, Tuhan itu pemurah dan penyayang, seperti itu ibu ya. Intinya seperti itu ibu. Contohnya seperti saya ibu, saya itu sendirian ibu. Tuhan hanya memberikan uang, betul. Gaji saya itu besar, tapi tidak cukup untuk hidup saya. Tetap pas-pasan terus. Seperti itu ibu ya. Jadi sampean juga begitu juga. Kalau misalkan dalam satu keluarga ibu ya, dalam satu keluarga itu 5 anggota keluarganya, itu 5-5-nya itu bisa hidup dengan mata pencarian yang panjenengan punya, itu sudah rezeki dari Tuhan ya. Karena gini ibu ya, seorang bapak, ayah tentunya ibu ya, seorang bapak itu mempunyai hal penting di dalam keluarga. Hal yang paling penting untuk seorang bapak itu apa bu? Mencari nafkah. Seperti itu ibu ya, bekerja, intinya mencari nafkah ibu ya. Kalau misalkan bapak itu tinggal sendiri, mungkin sama Tuhan itu cuma dikasih untuk hidupnya saja, tidak dikasih untuk keluarganya. Tapi kalau misalkan bapak itu sudah punya anak dan istri, itu yang dikasih yaitu anaknya dan istrinya itu, tapi lewat satu gerbang, katakanlah seperti itu. Oke. Lewat satu apa bu? Satu pintu. Lewat pintu bapak rezekinya anaknya, rezekinya istrinya lewat dari pintu bapaknya. Itu ibu ya. Sampai sini ada pertanyaan bu? Ada tuh bu. Gak ada yang mau tanya tuh bu. Apa bu? Gak ada yang mau tanya. Tanya apa? Ya tanya apa aja bu. Intinya begitu ibu ya. Kalau misalkan jenengan berdagang di pasar, contohnya ibu ya. Di sini seperti Ibu Lili. Ini yang Ibu Lili bu ya. Yang ini Ibu Lili. Ini wes sama. Contohnya Ibu Lili di sini berdagang. Yang pertama, karena dagangan Ibu Lili di sini yang pertama bu ya, itu jualan ikan. Oke. Ibu Lili di sini itu jualan ikan. Jadi Ibu Lili itu ngambil dari apa bu? Dari tambak. Dari tambak langsung. Intinya Ibu Lili di sini tergolong pintar ya bu ya, karena ngambil dari tambak. Artinya kalau Ibu Lili apa ngambil dari tambak sekarang, bayarnya besok, seperti itu. Bayar dulu itu namanya. Artinya dijual dulu, nanti kalau laku nanti setor uang, seperti itu. Jenengan juga harus bisa, harus pintar ngopo bu? Mengelola apa bu? Keuangan dalam keluarganya gitu ya.
Karena kalau biasanya bapak itu kurang tahu mengelola keuangan. Bapak biasanya cuma tahu cari uang. Oke. Yang biasanya yang tahu mengelola uang itu jenengan ibu ya. Jadi keluarga itu bergantung sama jenengan. Tapi kalau misalkan bapaknya nggak kerja, ya enggak. Ibu ya, itu sampai juga pusing. Pusing Cara-cara nih gimana? naik ya kuliah. Apalagi sekarang sudah musim COVID-19. Iya. Jadi kerjaannya dari total Bu ya. Oke. Jadi ini seperti itu. Meskipun ibu ya, dengerin Bu ya. Meskipun Bes ayo. meskipun gini ibu ya, meskipun bapak nggak kerja, apa keluarga jenengan kekurangan utang ya. Sekarang kan gini Bu, bantuan PKH itu turunnya setiap bulan. Bulan ya. Intinya seperti itu ibu ya. Intinya gini ibu ya, semua apa kehidupan jenengan itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Oke. Kalau misalkan Tuhan menakdirkan keluarga jenengan selama COVID-19 ini ada kemajuan, ya itu pasti ada. Meskipun jenengan itu tidak usaha, tapi pasti ada. Seperti itu ibu ya. Sampai sini ngerti Bu? Dan di sini saya jelasin lagi ibu ya. Untuk berusaha, yang pertama yang harus jenengan apa namanya ya, harus persyaratan, katakanlah persyaratan dulu ibu ya. Yang pertama tadi apa Bu? Persiapan. Terus yang kedua mempersiapkan apa aja Bu? Modal yang pertama ibu ya, modal. Terus tempatnya yang strategis, itu jualan. Seperti Siti ini sudah strategis ibu ya, karena jualannya di sekolahan. Terus selanjutnya Bu, perencanaannya bagaimana gitu. Terus apa Bu? Gak ada lagi dah Bu. Terus gini Bu ya, saya tambah lagi Bu ya, harus selalu mendengarkan informasi. Oke. Kalau jenengan tidak mendengarkan informasi, jenengan tidak akan tahu. Contohnya Bu ya. Oke. Contohnya yang seperti tadi itu Bu ya. Saya ambil yang dari sini dulu Ibu ya. Seperti ini itu kalau nggak ada informasi di sekolah mana kan juga bingung. Tuh Ibu ya. Intinya informasi juga penting. Oke. Intinya informasi dulu Bu ya. Bisa saja informasi tempat, informasi nanti pinjam uang kemana. Tapi jangan dari lubang tutup lubang Ibu ya. Jenengan harus menyiapkan antisipasi dulu sebelum jenengan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi maksudnya Ibu ya. Seperti itu Bu. Jadi tadi apa saja Bu? Tempat Ibu ya. Yang pertama itu merencanakan apa Bu? Modal, tempat, terus apa dulu yang mau dijual apa dulu. Kalau misalkan makanan biasakan di tempat anak kos-kosan seperti itu Ibu ya. Kenapa kalau di tempat anak kos-kosan biasanya maminya di situ. Anak kos itu biasanya intinya yang praktis Ibu ya. Seperti saya Bu ya. Terus kita harus cari informasi juga tentang bisnis yang kita jalankan. Contohnya Ibu ya, di sini Ibu Ita ya. Ibu Ita di sini itu jualan ikan. Nanti kalau ikannya itu tidak laku, Ibu Ita bisa, maksudnya bukan jualan ikan Ibu ya, ikan mentah yang diambil dari tambang langsung Ibu ya. Nah Ibu Ita kalau misalkan di sini jualannya rugi, Ibu Ita bisa mengelola ikannya menjadi ikan matang seperti pepes ikan, terus ikan gurame, terus yang lain-lain seperti itu. Jadi kita harus Bu ya,
bisa pintar-pintar mengelola usaha kita. Tuh ya. Kalau kita nggak pintar mengelola usaha kita, terus terang kita juga akan nanti mengalami kerugian. ya, karena hal-hal tersebut yang yang bisa mengakibatkan kita rugi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Bukan, Bu? Ya, saya lanjutkan ya, Bu ya. Di sini tujuannya rencana menabung. Ini juga penting menabung, Ibu ya. Karena kalau kita terjerat di sini stok gali lubang, kita harus menabung uang kita, Ibu ya. Di sini Ibu Lili itu setiap hari sama Pak Rusli itu membiasakan menabung. Meskipun itu kecil tidak apa-apa, Ibu ya. Meskipun jenengan menabung 1 hari 1.000 tidak apa-apa. Ini Ibu ya. Intinya begini Ibu ya. Bisa nanti jenengan untuk hasil perdagangan juga tidak apa-apa. Tapi yang terpenting ada pepatah gini Bu ya, meskipun sedikit lama-lama menjadi bukit, seperti itu. Sampai sini ngerti Bu? Nah, di sini jumlah apa ini Bu? Total. Tips-tips untuk menabung dengan sukses dulu saya bacakan Bu ya. Menabung penting untuk berjaga-jaga mencapai tujuan tertentu. Kalau misalkan Ibu ya, ibu-ibu mau beli sepeda motor itu harus menabung dulu. Itu Ibu ya. Terus ibu-ibu mau beli apa namanya? Katakanlah dulu kalau nanti ada keperluan yang mendesak ya, seperti keluarga jenengan sakit. Kalau bayar kan ya tetap nabung. Itu ya, intinya seperti itu. Terus selanjutnya menabung tidak harus dalam jumlah banyak asalkan disiplin. Jenengan kalau menabung jangan terlalu banyak. Kalau jenengan menabung sehari untuk 1.000, masa jenengan sehari bisa nabung 1.000? Banyak ya bisa Mas Arun seperti di pasar. Intinya gini, meskipun pendapatan jenengan itu banyak atau sedikit, biasakan menabung dengan cara disiplin yang saya jelasin tadi. Karena kalau jenengan menabung dengan meskipun 1.000 Ibu ya, 1 tahun dapat berapa Bu? 3 juta itu 1 tahun. Kalau 2 tahun 6 juta Ibu ya. Kalau 2 tahun 6 juta, kalau 3 tahun berapa juta? 9 juta. Untuk naik haji jutaan. Itu Ibu ya. Ya, itu Ibu ya. Terus Ibu buatlah rencana menabung dengan mencapai satu tujuan. Kalau misalkan jenengan mau berangkat haji, katakanlah seperti itu, umroh atau yang lainnya, jenengan harus bisa menabung. Karena kalau bukan kita, terus siapa lagi gitu loh. Dan itu Ibu ya. Terus selanjutnya menabung harus disiplin dari awal. Disisihkan tadi. Kurang ini. Padahal jam berapa ya? Menabung harus disisihkan dari awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Intinya gini Ibu ya. Kalau jenengan ada pengeluaran banyak atau sedikit nunggu pengeluaran yang sedikit untuk menabung, itu nabung-nabung akhirnya. Seperti itu Ibu ya. Jadi di sini saya harapkan jenengan untuk menabung itu jangan banyak-banyak. Meskipun 5.000 itu taruh. Yang terpenting itu jenengan disiplin. Ngerti disiplin Bu? Itu disiplin Bu. Tepat waktu. Kalau tiap hari jenengan nabung ya tiap hari gitu loh. Seperti itu. Terus di sini ini tujuan menabung apa? Ibu Ita sama Pak Rusli Ibu ya membayar pangkal anaknya yang SMA. Yang SMA di sini yang ini Dewi Ibu ya. Kelihatan enggak Ibu? Ini lebih Dewi tabungan buku ya. Dewi. Di sini karena Dewi itu sekolah SMA, makanya sama Pak Rusli dan Yuni itu di tabungan. Dan terus jumlah tabungannya itu 2.400.000.
Terus lama menabung itu berapa tahun? 2 tahun. Berarti berapa satu hari berapa Bu? 1.000 lah Bu. 2 tahun. Intinya seperti itu Ibu ya, karena saya juga lemah kalau masalah itu. Tapi kalau duit saya bisa Bu. Tambah kunjung. Duit saya bisa. Kalau nggak ada susah. Terus intinya gini, 1.000 Bu ya. Jumlah yang ditabung ini Bu ya. Ini 2.400 bagi 24 bulan. Jadi di sini ketemunya 1.000 kan Bu ya. 100 tuh Bu. Oh gitu tuh. Berarti 1 bulan itu 100.000. Dulu Bu, ini adanya masih ada ini jumlah yang ditabung per hari, ini per hari 3.300 tuh Ibu ya. Jadi 3.300 itu 30. dikali 24 bulan. Jadi Oh iya, dikali 30 hari. Oh ya, dikali 30 hari. Jadi totalnya nanti selama 2 tahun jadi 2.400.000. Seperti itu Ibu ya. Hancur lama. Nah, tabungannya 3.300 untuk mencapai ini Ibu ya. 2.400.000. Ibu. Kita Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bu? Monggo. Hubung saya di sini Bu. Ada tak Bu? Tambah HP ya. Betul Bu. Betul Bu. betul. Sudah Bu ya. Oke. Saya tutup dulu Bu ya. Alhamdulillah. Saya tutup pertemuan kali ini dengan membaca alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gitu Ibu ya. Malam hari ini